Menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau. Lanjutan. Tadi lanjutan berapa? Lanjutan 6. Telah dikemukakan bahwa kekuasaan dan wewenang yang ada pada pimpinan negari, baik di luar yang pada mulanya disebut dengan penghulu, ataupun di rantau yang pada mulanya disebut dengan penghulu, ataupun di rantau yang pada mulanya disebut dengan rajo. Bukanlah kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, baik karena ia berdukung pada kekuasaan dan wewenang yang ada dari Raja Alam pada pusat pada pusat pemerintahan di Pagariuang, ataupun berdukung pada persetujuan dan sekatunya isi negari, laki-laki, perempuan ataupun kanak-kanak terhadap mana para calon atau penghulu di luar, dalam kurang di luar, atau rajo dalam kurang di rantau, mempunyai kewajiban untuk mengisinya. Berdukungnya jabatan penghulu nagari ataupun rajo nagari pada pemerintahan pusat, bahwa hal yang tersebut telah tumbuh semenjak lembaga ini diadakan oleh Cati Bilang Pandai, seorang bijaksana pendamping Datuk Simarahajo di Rajo, yang kemudian menikah dengan ibu Datuk Ketumangguangan dan melahirkan anak-anak, 2 laki-laki masing-masing, Datuk Pepati Nan Samatang dan Datuk Simaharajo Nan Banego-nego, dan 4 anak perempuan, yang 2 diantaranya terdeteksi dan diperkirakan bernama Dara Jingga Ibunda Adi Toraman, serta Dara Petak yang dari perkawinannya dengan Kartarajasa Prabu I Majapahit 1294 sampai 1309 melahirkan Jaya Negara. Prabu II Majapahit 1309 sampai 1308 untuk kemudian menjadi Putri Tribua I menggantikan anaknya Prabu Jaya Negara karena meninggal muda menjelang naik tahta cucunya Putri Tribhuwana II. Anak perempuan satu-satunya Jaya Negara. Juga telah dikemukakan bahwa pemanfaatan jabatan pimpinan negara itu oleh raja-raja Pagariuang sesudah memeluk agama Islam dengan jabatan sebagai Khalifah Uliah Rajo. Kemudian diteruskan oleh pemerintah pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua 1942 sampai 1945, setelah kemerdekaan RI dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik dengan jabatan wali perang di zaman polisi atau dengan jabatan wali negari. Sesudah pemulihan kedaulatan RI atau terakhir dengan jabatan kepala negari menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, semua itu jelas memperlihatkan dibatasnya kekuasaan dan kewenangan ada penghulu nagari atau rajo di nagari. Itu oleh kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi. Selain juga dibatasi oleh sistem dibatasi oleh sistem pemilihan dari isi negari, baik melalui jalur pemilihan oleh kerapatan minyak mamak nagari ataupun pemilihan langsung oleh rakyat penduduk nagari, dan dengan kewajiban harus mengisi kepada nagari. Kalaupun oleh Tambo T.C.1 disebutkan bahwa penghulu di luar
atau rajo di rantau itu. Tagak nan tidak tasunda, malenggang nan tidak tapapas, namun tetaplah ia punya keharusan berbuat dalam batas yang dikuasakan padanya oleh pimpinan pemerintahan di pusat. Oleh tambo disebut dengan kaidah hukum adat, pusako tak boleh disalahi dengan ukuran-ukurannya. Gantang nan tidak dua, bungka nan tidak labiah, taraju nan tidak kanah, kalau kanan tak piawai. Dan setelah dianutnya Islam sebagai agama masyarakat dan fungsionaris kerajaan diukur dengan dalil keadilan menurut Islam, seperti termaktub dalam firman Allah SWT Quran 5-22 dengan kata lain bahwa tindakan pimpinan nagari baik di luar atau di rantau haruslah pas dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan, yaitu mangantang nan tak boleh dua atau kurang. Dua artinya kurang. Standar bungka nan tak boleh lebih. Dan bungka, alam kurang dan bungka adalah alat bantu buat penggunaan jala menangkap ikan. Itu bungka namanya. Bungko, kalau bahasa kampung kami di Bawaswang bungkarabai namanya. Yang fungsinya memberi arti jala supaya tidak dihanyutkan arus serta mengalahkan untuk membawa lari jalannya, dan sekaligus mempermudah penebarannya. Terbuat dari timah berbentuk lingkaran-lingkaran kecil dicetak dalam ukuran yang sama besar, bersambung seperti rantai sampai jumlah tertentu. Bungkanan tidak boleh lebih bisa diartikan dalam ukuran panjang rantai dari lingkaran daun jala kalau bahasa Indonesianya, sehingga bila berlebih akan mempermudah tersangkutnya jala ketika ditarik. Akan juga dalam wujud ukuran besar dan kecil lingkaran yang tidak sama antara mata rantai yang satu dengan lainnya, yang bisa menjadi jalan bagi ikan-ikan untuk keluar di antara lingkaran yang besarnya. Sedangkan ukuran lainnya disebut taraju nan tidak kanan, yang sekalipun tidak dilarang pada sisi kiri, akan tetapi yang disebut taraju itu haruslah terletak persis di tengah dan sama berat timbangnya antara kiri dan kanan. Karena taraju ada letak simpul benang pada badan layang-layang. Dalam kalimat lain disebut taraju nan tidak palingan. Maksudnya simpul sama tengah itu tidak dapat bergeser begitu saja ke kiri atau ke kanan. Secara umum pengertian taraju atau teraju bahasa Indonesianya adalah timbangan yang terdiri dari dua buah piringan yang digantung dengan tali atau rantai pada lengan neraca. Selain itu disebut juga taraju untuk tali atau rantai gantungan lampu. Niru bulat di para dapur masa lalu yang kini masih jumpai di pedesaan sebagai tempat mengeringkan atau mengasap kebutuhan masak di dapur, dan disebut juga pada tali perentang atau peregang kemah. Lazimnya memang pada layang-layang. Sebagai kaidah hukum, gantang nan tak dua memberikan arti bahwa suatu hak dari siapapun yang berhak, dan hak itu berada pada siapapun juga adalah diberikan secara utuh. Apakah hak itu ada dan tersangkut pada pejabat ataupun terangkut karena suatu perjanjian dan sebab-sebab lainnya, dan bungkanan tak labiah
adalah mengenai pembenahan suatu kewajiban kepada seseorang, baik dari nagari, sekarang dalam kurung negara, ataupun dalam suatu perjanjian kerja lainnya. Sedangkan dimaksud dengan taraju nan tak kanan atau taraju nan tak palinggan, dalam kurung tengah, ialah mengenai suatu kebijaksanaan terhadap sesuatu yang sama sekali belum ada ketentuan atau aturan dalam kurang positif yang mengaturnya, untuk mana haruslah dalam posisi yang mantap dan stabil. Ia tidak boleh labil hingga akan membingungkan orang lain atau membuat hilangnya wibawa. Mengambil kebijaksanaan tersebut dalam perumpamaannya tersebut, saroman daun siman tuang, sabaliak hitam sabaliak putih, atau masak malam matah siang. Mengapa demikian? Diberikan jawaban dalam tambo T.ci halaman sabalik, supaya jangan kamu berdosa pada hari kemudian, pada dunia pun piawai, nak batui dek nan banyak, nak diturik dek nan banyak.